Salam suksme Angling Dharma kepada semua para sinar, para abdi yang sudah menjalankan ajaran spiritual ketuhanan suksme Angling Dharma, yaitu ajaran untuk meningkatkan atau menyempurnakan masalah hubungan batin kita maupun secara lahir kita ke hadapan Tuhan. Kita belajar selalu bersyukur dalam kondisi keadaan apapun. Kita berusaha selalu bersyukur. Kita banyak mendoakan leluhur, banyak berdoa kepada siapapun alam semesta beserta isinya. Kita berdoa yang baik-baik. Kita menghormati dan sayang pada kedua orang tua kita. Dan tentunya kita dalam hidup harus banyak ikhtiar, banyak usaha, banyak berkarma baik, banyak menolong sesama. Kalau kunci-kunci itu sudah kita pegang, kunci itu kita bisa pegang karena kalian atau kita mau belajar spiritual. Kalau belajar hukum lahiriah kita di sekolah, kita kan diajari biar kita pintar. Ada juga ajaran tentunya yang bersifat mengajarkan kita ke hal-hal yang bersifat keagamaan, ya kerohanian, tapi kan tidak mengkhusus. Tapi kalau kita khusus belajar mendalami spiritual, di situ tentunya kita kan ada namanya kesadaran niat sendiri untuk lebih mendalami, dalam artian kita dalam hidup tidak hanya kita hanya fokus belajar di sekolah menimba ilmu atau mungkin hanya untuk biar kita mendapatkan titel saja, tapi kita harus seimbangkan antara kita belajar ilmu pengetahuan secara umum di sekolah yang kita dapatkan sudah biasa dari guru-guru, dari dosen kan, dan ditambah juga kita belajar kepada guru kerohanian biar seimbang. Secara lahir kita di sekolah kita mungkin diajari biar kita jadi pintar, biar jadi manusia yang pandai dan bisa mengamalkan ilmunya biar mendapatkan pekerjaan. Tambah lagi secara pendidikan secara kerohanian, yaitu belajar banyak menimba, mendengarkan tutur-tutur Dharma Wecana yang baik. Dharma Wecana terutama kan ajaran untuk lebih banyak dekat sama Tuhan. Biar seimbang. Kalau kita hidup tidak diimbangi dengan suatu ajaran kerohanian untuk mempertebal iman, menguatkan iman kita bisa takabur, bisa sombong, atau kita bisa cepat runtuh kalau kita ada masalah karena kita merasa lebih udah pandai, pintar, sudah kaya, kita lupa diri jadinya. Tapi kalau kita diimbangi dengan belajar kerohanian, kita akan selalu waspodo, selalu eling, selalu rendah hati, rendah diri. Kita tidak akan pernah takabur. Karena kita yakin semua itu titipan dari Tuhan, yang tentunya harus kita bisa berhati-hati membawa semua titipan itu. Kita apapun kelebihan yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan, yang dititipkan oleh Tuhan, kita manfaatkan buat kebaikan. Begitu juga kalau kita punya kekurangan, jangan minder, banyaklah kita membuka diri untuk berusaha kita belajar, banyak bertanya, walaupun tidak bertanya minimal mendengarkan, dan juga hanya bisa memakai apa yang mungkin sudah kita dengarkan, apa yang kita mungkin lihat. Begitu juga kalian di spiritual LAD, mungkin kalian tidak banyak komen, mungkin tidak hadir di grup, tapi paling tidak kalian sudah mendengarkan pencerahan dari Guru Ratu, membaca, amalkanlah, itu yang utama. Karena sejatinya belajar apapun, teori apapun diberikan oleh seorang guru, kalau kita tidak amalkan tidak ada artinya. Sepandai apapun, setinggi apapun gurunya, tidak ada artinya ilmu itu kalau kalian sendiri tidak harus belajar, tidak mau menyerap, tidak menyatu, dan tidak memperhatikan, dan tidak mengikuti pembelajaran. Jadi Guru Ratu tahu batin semua para sinar, karena Guru Ratu kan dikasih kelebihan oleh Tuhan. Bukan berarti yang tidak hadir di grup itu mereka itu, kalian itu berarti tidak solid, tidak militan. Guru Ratu tahu kalian adalah orang-orang yang niat belajarnya bagus. Kalian sudah sering membaca, walaupun mungkin ada yang mungkin agak serius, tapi kalian harus punya kesadaran keyakinan. Dengan siapa lagi kita menekankan keyakinan kita kecuali dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita hanya mengandalkan pertolongan dari orang lain, apalagi dari Tuhan, Tuhan tidak mungkin menolong kita langsung, pasti lewat lantaran. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat kebaikan kepada ciptaan beliau, bagaimana lantaran-lantaran itu bisa digerakkan untuk menolong, menyelamatkan kita, membantu kita. Para sinar yang sudah Guru Ratu juga berikan ilmu suksma Dharma, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau ada kejadian orang yang lagi trans atau kesurupan, kalau ada kata hati, ada karma kalian menolong, silakan tolong, tenang aja, otomatis nanti para sinar akan mampu menolong mereka kalau ada karma kata hati. Kalau tidak ada karma kata hati menolong, biarkan, mungkin orang lain ada kecapnya. Caranya tetap tenang, mohon izin dulu caranya. Kalau agama Hindu, kalau ada kesurupan, kerangsukan tuh kan, tenang,
Caranya minta izin loh, Ratu Desan Wasut yang mohon izin untuk menolong yang kerasukan ini agar kekuatan negatif atau jin setan yang ada dalam tubuhnya bisa lepas, kan. Langsung dah sinar telapak tangan ini ya. Anggap kita mengambil atau bicara bahasa lain kita mencengkram, langsung arahkan ke ulu hati. Ambil, bayangkan karena kekuatan jin setan itu ada di ulu hati, bukan di jantung. Di jantung tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, oleh kekuatan apapun, karena itu atman. Makanya kalau orang yang sering dia kerangsukan, dimasuki jin setan, butuh kale atau dedemit ataupun kekuatan negatif, pasti bahasanya bengke, ada di hulu hati. Itulah setelah minta izin kalian untuk mencabut jin setan dalam tubuh seorang tuh ya, langsung di hulu hatinya, langsung bayangkan cabut, genggam, langsung keluarkan. Boleh langsung ke atas atau boleh langsung ke bawah, silahkan di mana bebasnya. Kalau mau ke bawah, buang aja ke bawah, atau ke atas, buang ke atas. Tapi kalau orang tidak belajar ilmu ketuhanan, spiritual ketuhanan yang berdasarkan ilmu berserah diri, terutama ilmu suksma dharma, kalau mengeluarkan energi negatif kebanyakan juga sulit sekali. Kadang-kadang kita memaksa pakai sendok, kadang-kadang dipegang sampai si pasien, si yang korban jadinya kadang-kadang kan sakitnya tambah parah karena kita pites. Kadang-kadang mengeluarkan tuh kadang dari ubun-ubun. Sebenarnya kalau orang tidak belajar ilmu tingkat ketuhanan, dalam artian kita ilmu yang kalian dapatkan berdasarkan berserah diri, bisa mencabutnya tapi dengan ke mulut atau ke anus, lalu cepat sembuh. Tapi kalau dia cabut karena ubun-ubun tidak bisa. Ini ubun-ubun siwu dua ini keluar masuknya atman, tidak bisa. Tapi kalau para sinar bebas, setelah mohon izin Ratu Desan Wasut yang mohon izin untuk mencabut energi negatif yang alam tubuh si A pasien itu. Keluar kamu, lepaskan. Nanti dengan sendirinya si pasien itu akan dia rebah. Atau para sinar lebih simpel bisa, Ratu Desan Wasut yang mohon izin untuk mencabut energi negatif. Keluar kamu, keluar dia otomatis. Gampang para sinar. Oke, kalau ada karmanya, nanti kalau udah sembuh kasih tutur. Kalau ada karmanya suruh keluar kamu, ya keluar. Keluar kamu, keluar. Oke, para sinar tetap semangat semua. Hidup jaya merdeka rahayu.